Baik, pelajaran berikutnya adalah penggunaan paket aplikasi SPSS atau Statistical Packages for Social Sciences. Pertama, akan kita pelajari bagaimana menggunakan paket aplikasi SPSS itu untuk menguji validitas instrumen dari sebuah kuesioner. Ya. Jadi andaikan kuesioner itu, ini gampangnya, terdiri dari 12 item pertanyaan yang semuanya harus dijawab dengan menggunakan skala Likert, yaitu dari skala 1 sampai 5. Ya. Oke, ini dalam paket aplikasi SPSS itu ada dua tampilan view, yaitu data view. Ini data view, tapi sebetulnya sebelum kita mengisi datanya, kita definisikan dulu di sini item-itemnya apa saja. Seperti misalnya ini item nama variabelnya diberi nama item 1 sampai item 12. Sebetulnya di sini ada bagusnya lagi, ada penjelasannya item 1 itu apa. Klikkan di sini, ketikkan di sini ya. Dan ini kebetulan tipe variabelnya semuanya numerik, ya, numerik semua. Kalau nggak numerik bisa digantikan di sini ya. Ya kalau skala Likert semuanya numerik. Ini menggunakan lebar 8. Kalau ini kepanjangan ya ganti saja 8 itu kurang dari itu. Desimalnya 0 karena eh, kita menggunakan bilangan bulat semua. Skala Likert bilangannya bilangan bulat. Nilainya, nah sebaiknya nilai itu ditaruh di sini. Diberikan informasi satu itu keterangannya apa. Misalnya begini cara mengisinya. Satu eh, sangat kurang atau sangat eh, jelek. Menggunakan kata-kata yang bagus saja sangat kurang gitu ya. Sangat kurang responnya. Kita klik tambahkan di sini. 2 kurang. 3 cukup. Gitu. 4 bagus. Ya. 5 sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Nah, jadi begini. Salah satu tujuannya adalah nanti kalau misalnya di item 1 ini atau yang lain kalau semua sudah dibuat seperti ini, seandainya ada salah input bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka itu akan menambah bagaimana data itu menambah informasi kevalidan tentang data, bukan kevalidan instrumen tentang data ya. Oke. Kemudian di skala pengukuran di sini karena dia Likert mestinya ordinal semua. Jadi kita ganti dulu semuanya di sini dengan skala ordinal ya. Urut ya dari yang sangat kurang sampai sangat bagus. Ordinal itu skala rank urut ya. Oke, ini skala pengurutan ordinal semua skalanya. Oke, jadi ini datanya view-nya ya. Oke, data view-nya seperti ini. Nah, untuk menguji validitas instrumen, kita buat sebuah variabel baru yang merupakan tampungan jumlah dari item ini ya. Caranya kita buat variabel baru di sini, yaitu dengan memberikan nama, memberikan misalnya gini, complete variable ya, kita bernama total gitu, total gitu ya, total ini merupakan jumlah dari semua item ini ya, tambah gitu ya. Oke, dengan kemudian sini tambah gitu, terus harus gitu semua, tambah item 3, tambah item 4. Nah, ini ada operasi sum nggak? SUM nggak ada. Jadi kalau nggak ada ya harus satu-satu begini. Ya. Sorry. Ini tambah dulu ya. Item 4 tambah item 5. Ini agak ada spasi. Oke. Item 5 sabar dikit, nggak apa-apa. Item 6 tambah item 7. Bagusnya urut, takutnya nanti ada yang kelewat ya. Ya, item 9. Delete gitu. 9.
ya. Tambah item 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah 11. Tambah 1 lagi. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, klik OK. Nah, ini merupakan jumlah dari ini semua. 5, 9, 11, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 30 ya. Nah, kalau kita tidak inginkan desimalnya ini muncul, kita klik di sini. Ya, 2-nya dihilangin. Jadi 0. 2-nya dirubah jadi 0. Oke. Sehingga muncul di sini adalah nilai bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk menguji validitas kita lihat korelasi dari masing-masing item ini terhadap total ya, masing-masing item ini. Jadi berdasarkan misalnya item 1 valid apa enggak itu dikorelasikan dengan variabel totalnya. Demikian juga 2 dan sampai item 12. Nah, caranya kita klik analyze begini ya, kita klik correlate, korelasi bivariate ya. Korelasi bivariate begini. Nah, muncul jendela bivariate correlation di sini. Nah, karena apa namanya skala pengukurannya ordinal, kita gunakan peringkat korelasi peringkat Spearman nih ya, Spearman ini. Ya. Dalam hal tertentu sebetulnya Pearson sama Spearman itu bisa sama. Tapi karena kita sudah menggunakan data apa namanya skala Likert, maaf ya, agak batu dikit, kita klik Spearman. Nah, semua variabel ini kita sorot, nah, semua variabel ini kita sorot, kita masukkan ke total. Ini sebetulnya ada apa namanya, agak ada nggak apa-apa, ini bukan nggak masalah, ini ada tandanya aja. Kalau ini ordinal kan begini, ini skala scale ya. Kita masukkan sini semua, nggak masalah. Oke, kita uji dua arah di sini. Uji dua arah, apakah korelasinya, kita menguji korelasi, apakah korelasi masing-masing item ini dengan totalnya. Korelasi populasi ya, itu sama dengan 0 apa tidak. Kalau sama dengan 0, maka bahwa instrumen item dari instrumen itu tidak valid ya. Nah, tandanya nanti ini kalau flag significant correlation ini kita kasih apa namanya cross check begini, tanda bukan cross check, tanda OK begini ya, tanda cek begini. Maka di tampilan nanti akan muncul bintang 1 atau bintang 2 ya, atau tidak sama sekali. Ya, kalau tidak artinya tidak valid ya. Tidak valid. Oke. Nah, kita klik OK. Dan hasilnya adalah matriks korelasi dari ke-13 variabel, jadi 12 item plus 1 total ya. 12 item plus 1 total. Oke. Agak mikir dikit ini. Jadi yang saya gunakan ini adalah SPSS, IBM SPSS ya. Nah, Spearman row. Nah, korelasi Spearman ya. Nah, dalam korelasi Spearman ini jadi cara membacanya begini. Kalau ini item 2 dengan item 3, ini korelasinya ini. Nilai korelasi Spearman-nya. Ini nilai signifikan, nilai peluang. Apakah ini bisa dikatakan sama dengan 0 korelasinya? Jadi H0 korelasi sama dengan 0. Alternatifnya korelasi tidak sama dengan 0. Jadi kalau nilai di sini lebih dari 5%, maka hipotesis 0 diterima. Artinya korelasi nilai 0,153 itu masih bisa dianggap sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tetapi untuk keperluan validitas, yang kita lihat adalah baris terakhir atau kolom terakhir. Karena di sini total kita letakkan pada entry terakhir tadi. Nah, di sini terlihat bahwa antara item 1 dengan total ini nilainya 0,301 ini korelasi ya. Korelasi ini tidak signifikan karena tidak ada tanda seperti ini. Jadi yang item 1 itu tidak valid. Item 2 ini signifikan pada taraf
1%. Kalau 1 bintang itu 5% ya. Bintang 2 1%, bintang 1 5% ya. Item 2, 3, 4, 5 ini tidak signifikan ya. Kemudian bisa lihat item berapa lagi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga tidak signifikan. Jadi ada 3 yang tidak signifikan, artinya ini tidak valid. Item 1, item 5, item 11 yang tidak valid. Nah, karena tidak valid, sebelum instrumen itu dibagikan kepada responden yang jauh lebih besar, maka item-item itu bisa di-drop, ya, bisa dikeluarkan. Jadi tinggal menjadi 9 item. Nah, itulah cara menguji validitas instrumen. Dari item-item itu, item yang mana yang tidak valid dan item mana yang valid. Demikian cara menguji validitas. Kalau menguji selain validitas, kita biasanya ingin menguji reliabilitas. Reliable apa enggak. Oke, ini datanya agak sedikit lain, nggak masalah ya. Kok nggak sama dengan tadi? Oke, nggak masalah, tapi prinsipnya sama. Hanya di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satunya nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini hanya nama saja. Nah, kalau untuk menguji reliabilitas, caranya begini. Kita klik Analyze begini. Nah, kalau Analyze begini, kita klik Scale di sini. Ya. Di bawah Analyze itu ada Scale, pilih Reliability Analysis. Ya. Nah, Reliability Analysis kemudian kita masukkan semua item yang akan kita uji, reliabilitasnya, kehandalannya, ya, untuk digunakan dalam sebuah kuesioner instrumen, kita masukkan sini semua. Ya. Nah, metode pengujiannya itu banyak, tapi defaultnya itu alpha, Cronbach alpha. Selain itu juga ada misalnya split half, Goodman, paralel ya. Ini ada beberapa, ya kita pakai yang default saja, yaitu Cronbach alpha. Oke. Nah, tentang statistiknya, apa saja yang mau dikeluarkan, terserah. Mau dikeluarkan korelasinya, boleh, kovariannya, oke, korelasinya aja misalnya. Intercross correlation coefficient ya. Oke, boleh, yang mana yang mau dikeluarkan, ini summary-nya aja. Oke, min variannya masing-masing item, ini summary masing-masing item ya, rata-ratanya, variannya, korelasinya, kalau korelasi antar item tentu saja ya. Ini inter-item correlation, jadi antar item, correlation antar item sama covarian. Coba kita klik begini saja ya. Nah, kita klik continue ya, klik continue, oke. Maka mana spesiesnya, outputnya. Nah, ini akan menghasilkan informasi seperti ini ya. Kasus validnya 30. Nah, berarti semua data valid. Kalau misalnya ada yang nggak valid, di sini muncul excluded gitu ya, muncul. Nah, ini Cronbach alfanya 0,716. Nah, biasanya kalau ya ini yang Cronbach alpha biasa, kalau ini berdasarkan standardized item ya. Oke. Itemnya ada 11 nih. Itemnya, jamaknya item 11, 1, 2, 3. Lihat aja angka ini dari 2 sampai 12 berarti ada 11 item ya. Ini statistiknya ya, rata-rata masing-masing item rata-ratanya, standar deviasinya, banyaknya sampel ya. Kemudian ini inter item correlation, matriks korelasi antar itemnya ini ya. Kalau ini kovariannya. Ya. Oke. Oke, ini summary-nya. Oke. Oke. Dan bagaimana kalau misalnya kita sengaja, oke, kita kembali ke tampilan misalnya salah satu saja, yang reliability analysis, ya. Oke, ini misalnya salah satu nilainya, ini nilainya kita definisikan ya.
Ya, kita definisikan. Daripada mendefinisikan lama di sini, kita gunakan yang satunya, yang validitas. Di sini tadi kan sudah kita rubah, ya. Kita rubah salah satunya, ya. Kemudian di sini salah satu angka saya ganti. Bagaimana kalau salah, misalnya salah ketik 6, kan nggak ada 6. Nah, bagaimana hasilnya? Kita menguji misalnya validitas, ya. Oke, mana correlate scale reliabilitas. Datanya di data validitas, tapi kita menguji reliabilitas, ya. Oke, kita masukkan sini semua, ya. Oke, nggak usah pakai itu. Statistiknya, item, correlation, oke, semua summary. Oke, apa yang terjadi di sini? Kita lihat, ya. Oke, ya. Di tampilan di sini, ya, di reliabilitas ini. Nah, apa belum bisa? Nih, datanya belum di save. Nah, mestinya nggak masalah. Oke, validitas, scale, reliabilitas. Ini. Satu saja, 1 sama 2. Tidak terdeteksi, ya, tidak terdeteksi, ya. Oke, jadi sebetulnya mungkin kontrolnya ini kurang, ya. Mestinya kasusnya ada yang diberikan tanda, padahal itu kan ada data yang tidak valid, ya. Misalnya, oh, kita ngeceknya bisa menggunakan statistik deskriptif saja, ya. Deskriptif statistik di sini, frekuensi, ya. Nah, frekuensi item 1 dan 2, misalnya gitu. Kita klik OK. Nah, nah ini ada angka 6 kan? Berarti untuk melihat validitas kita bisa menggunakan statistik deskriptifnya. Selain sangat kurang cukup dan sebagainya, ini ada angka 6. Berarti ada salah entry, ya, gitu ya. Ada yang salah entry. Itu validitas data, ya, teman-teman. Itu supaya disadari bahwa validitas itu ada validitas instrumen, ada validitas data. Jadi datanya harus juga dilihat valid apa enggak. Jadi di sini tadi misalnya saya ganti antara angka 1 sampai 6, ya, 1 sampai 5, sorry. Itu yang bisa saya sampaikan, penggunaan SPSS yang bisa dipakai untuk membantu dalam menguji validitas instrumen, validitas data, dan reliabilitas. Kita ketemu pembelajaran SPSS berikutnya. Sampai ketemu lagi.